Anda kembali menyaksikan berita satu utama bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, 6 Menteri Koordinator di Kabinet Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Usulan tersebut diajukan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran dan Komisi terkait di DPR RI Senin 7 Juli kemarin. Penambahan anggaran diperlukan untuk menjalankan berbagai program prioritas di pemerintahan saat ini. Enam Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih Senin 7 Juli 2025 mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memiliki agenda utama membahas rencana kerja anggaran tahun 2026. Dalam rapat kerja tersebut, para Menteri Koordinator meminta pagu indikatif kementeriannya ditambah untuk tahun 2026. Pagu indikatif atau perkiraan awal jumlah dana yang dialokasikan kepada kementerian saat ini belum cukup untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar 728,8 miliar rupiah. Jumlah tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas koordinasi yang menjadi inti mandat kementeriannya, yang salah satunya akan digunakan untuk membangun Command Center dengan alokasi budget sebesar 250 miliar rupiah. Urgensinya semakin tinggi mengingat tantangan yang dihadapi bersifat kompleks dan segera. Dunia cepat berubah, simultan mulai dari eskalasi konflik sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban dan keamanan hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional. Command Center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polhukam dan jajarannya dalam memantau, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengusulkan penambahan anggaran pada 2026 sebesar 100,609 miliar rupiah. Yusril menekankan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pencapaian program atau target kementeriannya di tahun 2026. Seiring dengan pagu indikatif yang diterima sebesar 124,63 miliar rupiah atau menurun 40,4% dibanding anggaran tahun 2025. Yusril menjelaskan pada tahun anggaran 2025 pihaknya mulanya mendapatkan anggaran sebesar 9 miliar. Dari anggaran itu kementeriannya kesulitan membayar gaji pegawai. Mengingat keterbatasan anggaran dan efisiensi ini, maka dalam Sabah kami juga telah mengajukan satu usulan untuk penambahan anggaran pada waktu itu disampaikan kepada Saudara Ketua sebesar 325 miliar, lalu kemudian usulan ABT tersebut disetujui pada awal April sebesar lebih kurang 200 miliar. Setelahnya, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga menjelaskan program unggulan di kementeriannya untuk tahun 2026 mendatang, yaitu pemanfaatan penggunaan Artificial Intelligence atau AI dan penurunan stunting. Penambahan anggaran pada 2026 pun diusulkan sebesar 207,218 miliar rupiah. Kira ini koordinasi juga kompleks dengan berbagai macam kementerian dan termasuk juga penanganan untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang masuk ke inti permohonan kami, yaitu dihadapkan pada tugas-tugas tersebut total kebutuhan anggaran yang kami rancang di tahun 2026 adalah 304 miliar lebih, bagaimana tertulis. Kemudian total pagu indikatif 2026 yang berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri BPN Bappenas itu 106,8 miliar. Artinya ada kekurangan 207 miliar. Dalam rapat kerja Senin, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar 200,2 miliar rupiah di tahun 2026. Penambahan itu untuk mendukung program manajemen dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Alokasi dana antara lain untuk mendukung pengawalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya.
bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat strategis untuk mendukung tercapainya visi misi Presiden sekaligus memastikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dapat terlaksana dengan optimal. Dengan mempertimbangkan peran strategis Kemenko Infra ini, kami mohon dukungan penambahan anggaran sebesar 200,2 miliar rupiah. Permintaan tambahan anggaran juga disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dalam rapat tersebut, Muhaimin sampaikan misi kementeriannya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut, Menko Pemberdayaan Masyarakat pun mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 sebesar 276,1 miliar rupiah. Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program. Sehingga perlu tambahan alokasi anggaran sebesar 276,1 miliar. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengusulkan adanya penambahan anggaran tahun 2026 sebesar 272 miliar rupiah. Penambahan anggaran itu untuk memonitor langsung kebutuhan pangan di daerah-daerah untuk menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu masalah yang sekarang ini adalah mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan ini Pak pimpinan sifatnya itu operasional, termasuk pangan. Oleh karena itu kita hampir semua di tempat saya koordinasi itu ke lapangan. Nah, oleh karena itu kami punya pagu indikatif sebesar 137 miliar lebih yang dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional dasar dan pemeliharaan kantor. Memerlukan tambahan Pak Ketua. Memerlukan tambahan 272 miliar 958 juta 851 ribu rupiah. Dari 7 menteri koordinator, ada 6 menteri yang hadir langsung dalam rapat kerja Banggar DPR RI. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto absen dalam rapat karena tengah menemani Presiden Prabowo dalam kunjungan luar negeri. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan usulan para Menko secara proporsional. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. 6 menteri koordinator di Kabinet Presiden Prabowo Subianto